Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Setelah malam hari kami lalui dalam peristirahatan kami, Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih. Sebelum melakukan segala kegiatan kami sepanjang hari ini, kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami, buat kami mengerti firman-Mu Tuhan, dan tolong kami supaya kami menjadi pelaku firman. Berkati kami semua Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari yang indah ini kita bersyukur boleh menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, pemurahan Tuhan yang tidak henti-hentinya ya. Karena kasih setia Tuhan itu selalu baru, rahmatnya selalu baru tiap pagi. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 3, kita akan merenungkan firman Tuhan ini, yaitu terjadi satu mujizat melalui pelayanan rasul-rasul ya, yaitu secara untuk Petrus ya, dan Yohanes ketika mereka datang ke bait Allah. Nah, di ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu Saudara akan membaca ya, Kisah Para Rasul pasal 3. Sudah menemukan, kita akan membaca ayat yang pertama. Firman Tuhan berbunyi demikian: pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri dan berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Melalui pelayanan Petrus dan Yohanes, orang-orang takjub ya, tercengang tentang apa yang terjadi pada satu orang yang lumpuh ya, yang sakit, yang tak berdaya. Nah, hari itu sungguh hari yang menggembirakan tentunya bagi seorang yang lumpuh. Kita melihat bagaimana kehidupan orang lumpuh ini hari lepas hari. Ya, dia dibawa oleh orang lain, mungkin keluarga, sahabat atau saudara ya. Dan pekerjaannya hanya meminta sedekah karena tidak ada yang mungkin bisa diperbuat lagi. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Tiap-tiap hari ya, dia hanya menyaksikan orang-orang masuk ke bait Allah, sementara dia tidak bisa masuk ke bait Allah karena dia lumpuh. Nah, tiap-tiap hari dia hanya memandang orang-orang dengan menadahkan tangan, memohon belas kasihan. Ya,
Dia membutuhkan sesuatu yang dapat memberi kehidupan kepada dia. Dia meminta sedekah. Seorang peminta-minta di pintu gerbang bait Allah. Ya, karena orang ini lumpuh sejak lahirnya, dia harus diusung, ya, digotong oleh orang atau saudaranya barangkali, keluarga barangkali. Dan ini menjadi pencahariannya. Dia hidup dari belas kasihan orang lain. Kalau kita bertanya apakah orang ini menghendaki hidup seperti itu, tentu kita tahu jawabannya pasti tidak. Dia tidak mau hidup seperti itu. Ya, saya yakin ada semacam perasaan yang sangat sakit juga dalam hidupnya. Mengapa saya harus hidup seperti ini, harus mengemis-mengemis? Ya, mengapa keadaan saya seperti ini? Ini suasana yang tidak nyaman. Tentu dia tidak menginginkan hal seperti ini. Nah, orang ini mengalami penderitaan, orang ini mengalami kesusahan. Ada tekanan di dalam hidupnya. Karena dia diletakkan di depan pintu gerbang dan hanya mengemis saja. Ya, mohon belas kasihan. Tetapi kali itu perjumpaannya dengan Petrus dan Yohanes, rasul-rasul Tuhan ini, ya, membawa satu perubahan dalam hidupnya, ya, di mana dia sebenarnya sama seperti hari-hari sebelumnya, dan kepada orang-orang yang lain dia hanya mau minta sesuatu. Ya, apa itu? Ya, sedekah, duit, uang. Bagi kami uang, kira-kira bagi saya uang, berikan saya uang untuk supaya saya bisa makan dan minum. Ya. Nah, tetapi yang menarik adalah ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Jelas dia meminta sedekah. Nah, mereka menatap dia. Petrus dan Yohanes menatap dia dan berkata, "Lihat kepada kami." Seperti ada harapan ini. Harapan apa? Permintaan apa? Kan uang sedekah. Ya, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ya seperti biasanya hari lepas hari. Dia meminta sesuatu, tetapi hal yang luar biasa, yang lebih dari sekedar apa yang diminta sebelumnya, dia akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya. Di ayat 6, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ini suatu pemandangan yang luar biasa. Kalau hari lepas hari dia bersedekah, ya kita tahu mungkin kadang-kadang hari ini berkatnya tidak seberapa, tapi mungkin juga pernah dia dapat berkat yang besar. Tapi berkat yang besar yang sebelumnya tidak dapat dibandingkan dengan berkat yang hari ini dia dapatkan. Ya, dia tidak dapat uang itu, tetapi lebih daripada sekedar uang dia dapatkan. Dia dapatkan kesembuhan, kakinya jadi kuat. Ya, dia mengalami sukacita yang luar biasa, melonjak ke sana kemari, menari, memuji Tuhan dan masuk ke bait Allah. Selama ini dia hanya di gerbang bait Allah, hanya mengemis dan memang dia tidak boleh masuk. Tetapi kali ini dia bisa berjalan, bisa melompat, bisa menari, bisa memuji Tuhan, masuk bait Allah. Ini satu sukacita yang luar biasa. Ya, jiwanya terhibur, hatinya gembira. Ya, dia mengalami kebahagiaan yang super dahsyat, boleh dikatakan begitu. Ini sesuatu yang luar biasa. Mengapa itu terjadi? Karena dia berjumpa dengan Petrus dan Yohanes. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes? Beri uang? Tidak. Ya,
Yohanes dan Petrus tidak punya uang, tidak punya emas, tidak punya perak untuk dibagikan kepada orang yang lumpuh tadi. Tetapi ada yang dipunyai oleh Petrus dan Yohanes, yaitu iman, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Iman inilah yang dibagikan. Iman inilah yang diberikan kepada orang yang lumpuh itu. Ya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kita tahu salah satu untuk terjadinya mujizat adalah adanya iman. Ya, termasuk iman daripada orang yang sakit. Berarti orang yang lumpuh ini ketika mendengar nama Yesus, dan dikatakan oleh Petrus dan Yohanes, demi nama Yesus berjalanlah. Dia dengar itu, ya dia terima. Ya, seperti kalau hari lepas hari ada orang kasih sedekah, dia terima. Tapi kali ini pemberian yang dahsyat, yang luar biasa dari Petrus dan Yohanes ini. Nama Yesus diberikan dan orang lumpuh ini menerima itu, menerima Yesus. Dan Petrus berkata, berjalanlah. Ini lumpuh sejak kecil. Dia tidak pernah berjalan, tapi Petrus berkata, berjalanlah. Ya, dia dengar Petrus bicara. Dia dengar tentang nama itu, yaitu nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan dia responi, dibantu oleh Petrus dengan memegang tangan kanannya. Kemudian ditolong dia dan berdiri. Dia berdiri. Ini satu pengalaman yang luar biasa. Dia sembuh, dia melompat, dia berjalan, dia bersukacita. Apa yang membuat dia bisa berdiri? Ya, ada yang membagikan iman kepadanya. Ada yang membagikan berkat yang luar biasa baginya. Ada yang membagikan nama Yesus kepada dia. Dan dari sisi orang yang lumpuh tadi, dia melihat kepada Petrus dan Yohanes. Dan apa yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes, dia terima dengan sukacita. Saudara, kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita saat ini, orang hanya mementingkan uang saja. Misalnya kalau seseorang yang seperti orang lumpuh ini meminta sedekah, dan kemudian Petrus berkata kira-kira, wah emas perak tidak ada padaku, uang tidak ada. Tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Aku punya Yesus, kamu terima ya. Wah, saya nggak mau terima Yesus. Saya nggak mau terima Yesus, saya mau Tuhan. Ya, nah banyak orang praktek hidupnya saat ini, ya tidak terima Tuhan. Maunya berkat saja, berkat-berkat dari Tuhan saja yang mau diterima. Ya, seperti kita bersedekah, meminta kepada orang lain. Yang kita minta itu hanya sedekah, hanya uang saja. Sementara ketika ada orang yang membagikan iman, membagikan nama Yesus itu, ada banyak orang yang menolak. Ada banyak orang yang tidak datang kepada Yesus. Ada banyak orang yang tidak meresponi ketika seseorang bercerita tentang firman Allah, tentang kebenaran, ditolak. Tetapi ketika seseorang memberikan berkat secara jasmani, cepat sekali diterima. Oh, kami terima dengan senang hati. Ini yang kami inginkan. Sementara firman Allah ditolak. Padahal yang mendatangkan sukacita yang dahsyat, yang luar biasa itu, ya, adalah ketika kita dengar firman itu. Ketika kita dengar tentang nama Yesus itu. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, itu mendatangkan sukacita yang dahsyat, yang luar biasa. Menjadi pergumulan kita. Diperhadapkan tiap-tiap hari. Apakah kita mau lebih mengutamakan Tuhan terlebih dahulu atau berkat-berkat? Ada banyak orang hanya berkat, bukan? Padahal rahasia diberkati adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu berbicara berkat jasmani loh. Cari Tuhan. Ya, hidup di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan. Berdoa, menyerahkan segala kegiatan kita, usaha kita, hidup kita serahkan kepada Tuhan. Kita mau mohon berkat Tuhan turun atas kita, maka Tuhan akan memberikan kepada kita.
orang yang lumpuh ini mendengar Petrus berbicara, meresponi Petrus, dan kemudian dia mau ditolong, mau dibantu. Ya, orang yang lumpuh, dia tidak berkata, aduh gimana aku mau berdiri nih, kakiku ini nggak bisa apa-apa. Dia tidak berkata seperti itu. Tetapi dengan harapan yang penuh, dia memandang Petrus. Walaupun awalnya tadi harapannya adalah sedekah itu yang dia terima, ya uang itu yang mau dia terima. Tetapi Petrus katakan, ya emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Wow, ini adalah pemberian yang sangat berharga. Ketika saudara kita membagikan iman percaya kita, yaitu membagikan nama Yesus kepada banyak orang, sesungguhnya kita telah memberikan sesuatu yang sangat-sangat berharga kepada orang lain. Iya, sangat-sangat berharga. Ya, untuk itu mari kita menjadi saksi Kristus. Ya, jangan ragu-ragu untuk membagikan apa yang kita punya. Ya, emas dan perak kita tidak punya, tetapi iman kan kita punya. Mengapa kita tidak membagikan iman ini? Yang orang berpikir, itu urusan kesekian lah. Padahal tidak. Kalau kita lihat kebahagiaan orang yang lumpuh ini sangat luar biasa. Dan bukan hanya dia yang tercengang melihat pekerjaan Tuhan. Orang-orang lain pun melihat, wah itu orang yang selalu duduk minta-minta, mengemis, minta sedekah. Tapi dia sekarang bagaimana? Berjalan, nggak melompat, menari, memuji Tuhan. Ya, dikatakan ia meloncat, berdiri, lalu berjalan kian kemari, mengikuti mereka ke bait Allah. Ya, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Satu kebahagiaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Orang yang menerima firman, ya, hidupnya akan bahagia. Ya, firman itu yang akan menuntun jalan hidup kita. Ya, orang yang menerima Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, orang itu akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Ya, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan ragu-ragu kita untuk membagikan apa yang kita punya. Satu pelajaran yang menarik. Jangan ragu-ragu kita membagikan apa yang kita punya. Walaupun waktu kita bagikan, orang itu berpikir, saya nggak butuh ini. Awalnya mungkin dia akan berkata dia tidak butuh itu. Ya, tetapi sesungguhnya semua manusia membutuhkan Juru Selamat. Semua manusia membutuhkan Yesus, membutuhkan nama itu, supaya ketika kita beritahukan tentang nama itu, mereka percaya dan akhirnya berseru di dalam nama itu. Setiap orang yang berseru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Betapa pentingnya kita membagikan itu. Ya, amin. Siap berbagi tentang iman kita, apa yang kita punya. Iman, kita kan punya iman itu. Mengapa kita tidak membagikan? Bukan berarti kalau gitu kita nggak usah berbagi berkat yang lain secara jasmani. Boleh dan juga harus. Ketika kita memang punya berkat secara jasmani, kita juga bagikan. Ya, jadi rohani dan jasmani ketika kita diberkati Tuhan, ya rohani dan jasmani kita bagikan kepada banyak saudara. Ya, dan dari sisi orang lumpuh ini kita melihat ternyata kebahagiaan itu tidak terletak hanya sedekah-sedekah atau uang, berkat-berkat jasmani itu. Yang jauh lebih membawa dia bahagia, sukacita, karena nama Yesus. Sebab nama Yesus itu membuat mujizat dalam hidupnya. Ya, saudara bisa bayangkan sejak lahir lumpuh. Dia tidak bisa rasakan gimana sih berjalan, hanya lihat-lihat saja. Mungkin selama ini hanya membayangkan saja. Enak ya kalian ya, bisa jalan ke sana kemari, bisa masuk bait Allah ya. Wah, kalian senyum, kalian tertawa, kalian jalan sana sini. Tapi keadaan saya begini. Tetapi hari itu ketika dia berjumpa dengan Petrus dan Yohanes, dan Petrus membagikan ya nama itu kepada dia responi, kemudian dia mengalami sukacita yang dahsyat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Kita rindu melalui kehidupan kita ada banyak orang yang mengalami sukacita yang luar biasa, amin, yang dahsyat. Manakala mereka mendengar tentang nama Yesus, kemudian mereka percaya. Ketika mereka mendengar firman Allah, mereka percaya, maka mereka akan diberkati oleh Tuhan. Dan jikalau ada di antara kita yang saat ini dalam posisi seperti orang lumpuh ini, yang selama ini kita hanya mau bersedekah saja, yaitu maunya secara jasmani, hidupnya pokoknya mikirkan uang saja, ya kita menolak Tuhan atau kita tidak andalkan Tuhan, ya kita harus mengubah pola hidup seperti itu. Ya, terima Tuhan dulu, serahkan dulu hidup kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, andalkan Tuhan, maka kita akan diberkati. Kiranya Tuhan menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita andalkan Tuhan, tetap pegang iman percaya kita kepada Yesus, dan mari kita membagikan apa yang kita punya itu. Ya, emas dan perak tidak ada padaku, kata Petrus, tetapi apa yang kupunya, ya, yaitu apa? Iman, percaya kepada Yesus. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah dan terjadilah mujizat. Kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk membuat mujizat demi mujizat, oleh karena Tuhan memang menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah.